Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para pekerja merasa tidak puas atas upah yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Tuan kebun anggur pun berkata kepada mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Siapakah tuan kebun anggur itu yang mengaku diri tidak berlaku tidak adil dan karena aku murah hati ini? Siapakah dia sehingga orang berani melakukan protes kepadanya? Siapakah dia sampai orang berani memberi nasihat kepadanya dan menuduh dia sebagai yang berlaku tidak adil terhadap para pekerja? Tuan kebun anggur itu ternyata adalah Allah. Nah,
kalau Dia itu Allah yang alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuannya, Roma bab 11 ayat 33a, tidak sepantasnya manusia melakukan protes dan memberi nasihat kepadanya seolah-olah Dia tidak berlaku adil. Rasul Paulus dengan mengutip teks Nabi Yesaya berkata, "Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Roma bab 11 ayat 34. Tak seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan yang tak terselami jalan-jalannya. Tak seorang pun pernah menjadi penasehatnya. Sebaliknya, Allah adalah penasehat ajaib, Yesaya bab 9 ayat 5, yang dibutuhkan oleh orang-orang zaman ini. Mereka mudah berlaku tidak adil terhadap sesama. Karena itu orang-orang zaman ini yang merasa masih membutuhkan Allah mau diajar, dinasehati, dan dibentuk Allah melalui firman-Nya, terlebih melalui Yesus Putranya, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, bukannya orang-orang yang iri hati dan congkak. Mereka akan menjadi orang-orang yang murah hati, bukannya orang-orang kikir. Jika demikian, mereka telah melakukan apa yang Yesus ajarkan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas bab 6 ayat 36. Para pengikut Kristus sudah seharusnya memiliki karakter rendah hati dan murah hati, bukannya iri hati dan kikir. Iri hati dan kikir adalah penyakit sampar masyarakat yang tak mengecualikan siapapun. Demikian kata Santo Yohanes Maria Vianney. Karena itu, jika ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, hiduplah rendah hati dan murah hati, serta jauhilah iri hati dan kikir. Itulah sampar masyarakat yang juga bisa merambah keluarga-keluarga Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya sedang menceritakan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah, dan keadilan bukan merupakan isu Yesus di dalam perumpamaan ini. Tidak seorang pun dari kita pantas menerima sesuatu dari Allah karena perbuatan baik atau jasa kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang berhak membuat Allah berhutang kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan hidup kita sendiri, adalah karunia atau anugerah dari Allah, pemberian gratis dari Dia. Kita tidak pernah dapat memperoleh hak untuk berelasi secara pribadi dengan Allah disebabkan oleh pekerjaan baik kita. Dalam melayani Allah, kita menerima jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kita berikan kepadanya. Bekerja di kebun anggur di dalam kerajaan Allah bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah privilese. Jika kita menanggapi panggilan Allah sejak dini, hal itu tidaklah berarti kita salah gunakan, melainkan kita dikaruniai. Apabila kita menanggapi panggilan Allah di kala hari sudah sore menjelang senja, kita pun dikaruniai. Santa Teresia dari Avila mengungkapkannya seperti berikut ini. Kita harus melupakan jumlah tahun kita telah melayani Dia, karena jumlah dari semua yang dapat kita lakukan tidaklah bernilai apabila dibandingkan dengan setetes darah yang telah ditumpahkan oleh Tuhan bagi kita. Semakin banyak kita melayani Dia, semakin dalam pula kita jatuh ke dalam hutang kepadanya. Yesus menceritakan perumpamaan tentang
para pekerja di kebun anggur selagi dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kematian dan kebangkitannya telah mentransformasikan dunia, memenuhinya dengan kasih-Nya. Pada waktu kita mengenal dan mengikuti Yesus, kita juga akan mengenal privilese melayani tanpa reserve dalam kebun anggur-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menyampaikan sabda-Mu kepada kami melalui Dia yang sampai wafat selalu memuliakan nama-Mu dan mewujudkan kedamaian-Mu. Kami mohon semoga hidup, wafat, dan kebangkitan-Nya mendatangkan berkat bagi kami sekalian, dan semoga kami dengan tabah dan mantap menyongsong kejadian-kejadian pada masa mendatang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.